Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi akar pangkat 3 bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya di-subscribe, like, share, dan komen ya bila bermanfaat. Perpangkatan 3 atau akar pangkat 3 ya. Bentuk perpangkatan 3 seperti 1 pangkat 3 itu artinya 1 dikali 1 dikali 1. 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, terus hasil perpangkatan 3 itu seperti ini. 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan hasilnya 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 dikali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan artinya 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Nah, sekarang istilah dan seterusnya sampai 10 ya. 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, 7 pangkat sampai 10 pangkat 3. Nah, istilah pangkat 3 nih seperti nomor 1 ini sama 2 pangkat 3 ini dibaca 2 pangkat 3. Nah, terus nomor 2, ini ada tanda akar, ini ada tulis angka 3, di dalamnya ada angka 8. Ini dibaca akar pangkat 3 dari 8. Ya. Nah, bilangan kubik adalah bilangan hasil perpangkatan 3 seperti 1 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 3 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 729. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan 1000 ya. Nah, bilangan kubik ini, hasil perpangkatan dari 3 ini harus hafal ya. Ini adalah dasar dari perpangkatan akar pangkat 3. Nah, kalau 1 sampai 10 dipangkatin sampai 3 hasilnya hafal, berarti ini memudahkan untuk perkalian atau perpangkatan 3 ya, dan perhitungan bilangan kubik. Nah, seperti di sini, tabel bilangan kubik kita dibuat bilangan kubiknya dibuat tabel ya. Ini bilangannya 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Terus pangkat 3-nya, ini hasilnya arti 1 pangkat 3 sama dengan 1 sampai 1000 ya, seperti yang tadi ya. Nah, tapi dari sini ini kita harus hafal dan kita umpamakan 1 ini adalah rentangnya antara 1000 ya. 8 adalah umpamanya 8000. 27 sama dengan 27.000. 64 sama dengan 64.000. 125 sama dengan 125.000 sampai 1 juta. Ini adalah patokan untuk menentukan, memudahkan untuk mencari hasil dari bilangan kubik ya. Nah, cari faktor dari bilangan kubik. Nah, contohnya, cara menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan ada 2 cara. Nah, ini untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan ada 2 cara, yaitu dengan cara tabel atau yang ditembak. Nah, ini ada sebenarnya kalau apa akar perpangkatan 3 1 sampai 10 ini dan hasilnya berapa? Ini sangat mudah sekali untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan tersebut ya. Nah, terus yang kedua cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, contohnya ya, yang pertama dulu yaitu tentukan akar 3 dari. Nah, ini dengan cara pertama ya, yaitu cara tabel atau cara tembak. Akar pangkat 3 dari 1728. Dari 4 angka ini kita ambil angka pertama dengan angka terakhir ya, untuk cara tembak ya, untuk cara mudahnya. Tapi cara tembak ini kalian harus hafal, kita harus hafal dulu ya.
hasil dari bilangan 1 pangkat 3 hasilnya berapa, sampai 10 pangkat 3 hasilnya berapa, itu kita buat ya tabel seperti ini. Dan diumpamakan bahwa 1 itu 1000 ya, 8.000, 27.000 sampai 1.000.000. Nah, di sini 1728, 1 ini, nah, ini ada 1000 ya, 1000-an. Nah, ini angka 1 ini terletak di antara 1728 itu ada di rentang antara pangkat 3 dari 1 sampai 8 atau 1000 sampai 8000 ya. Berarti untuk menentukan akar pangkatnya yaitu kita lihat di satunya sini. Ini berarti 1 ya, tulis 1. Nah, di sini. Nah, angka 8 yang terakhir ini adalah untuk menentukan bilangan akar pangkat 3 berikutnya ya. Nah, angka 8 ini kita cari dari hasil perpangkatan 3 ini dari bilangan kubik ini, angka yang di belakangnya angka 8 adalah angka berapa? Di sini ternyata yang di belakangnya angka 8 itu ini ya, itu 8. Di sini ternyata bilangannya yaitu 2. Nah, berarti simpanlah angka 2 di sini. Makanya hasil bilangan kubik dari perpangkatan dari akar pangkat 3 1728 itu adalah sama dengan 12. Nah, contoh yang kedua. Umpamanya akar pangkat 3 dari 5.832. Nah, kita lihat angka pertama yaitu angka 5 dan angka terakhir angka 2. Angka 5.832 ada di rentang keberapa? Nah, ternyata angka 5.832 ada di rentang antara 1000 sampai 8.000. Berarti ini kita lihat ininya, yaitu di sini ya, yang atasnya yang dilihatnya 1000 sampai 8.000. Berarti di sini adanya bilangannya adalah 1. Berarti simpan di sini 1. Nah, di sini yang terakhir angka 2. Berarti akar pangkat 3 yang belakang angka terakhir angka 2 di sini lihat angka pangkat 3 hasilnya yang terbelakang paling akhir adalah 2, yaitu di sini 512 ya. Nah, kita lihat di sini bilangannya angka berapa akar pangkat 3 itu angka 8. Maka disimpanlah di sini angka 8. Jadi hasil dari akar pangkat 3 5.832 itu adalah sama dengan 18. Berikutnya yang nomor C. Akar pangkat 3 dari 24.389. Nah, kita lihat dari kalau ini, karena ini ada 5 angka ya, berarti kita ambil 2 angka di depan dan 1 angka di belakang. Yang 2 angka di belakang ini, yang 2 angka di depan ini ya 24, umpamanya ada 24.000 ya. Nah, kita cari di sini 24.000 ada di rentang berapa ya? Yaitu ternyata 24.000 itu ada di rentang antara 8.000 sampai 27.000. Nah, kita lihat dari 8.000 ini. Nah, di sini berarti bilangannya itu 2 ya. Berarti tulislah 2 di sini. Nah, berikutnya yang hasil angka paling akhirnya itu ada 9. Ya. Bilangan kubik yang hasil di belakangnya angka 9 itu angka berapa? Jadi lihat sini adalah 729. Berapa bilangannya? Yaitu angka 5. Akar pangkat angka 9. Berarti tulislah di sini 9. Berarti hasil perpangkatan 3 dari 24.389 itu adalah 29. Nah, berikutnya yang D. Berakar pangkat 3 dari 250.047. Kalau yang 6 angka ini, kita ambil yang 3 angka di depannya, itu yang 250. Dan yang untuk terakhir, yaitu angka 7-nya. Nah, kita lihat 250.000 itu adanya di rentang angka berapa? 250.000. Berarti adanya di rentang antara 216.000 sampai 343.000 ya. Nah, berarti 216.000 itu adanya bilangannya angka berapa? Itu ada 6. Berarti tulislah di sini 6. Nah, angka terakhir di sini angka 7. Yang belakangnya, bilangan kubik yang belakangnya angka 7 ada berapa? Yang mana? Yang ini ya, yang 27.
7. Dilihat bilangannya, yaitu angka 3. Berarti ini tulisnya di sini 3, berarti 63. Berarti angka 3 dari 250.047 itu adalah 63. Bisa dipahami sampai sini untuk cara pertama? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, sekarang cara kedua. Tentukan akar angka 3 dari 216. Nah, yaitu dengan cara pohon faktor. Nah, kita cari dulu pohon faktornya ya, 216. Nah, kita tahu untuk dengan cara pohon faktor yaitu dengan dibagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang terendah yaitu angka 2. Nah, tapi kita lihat dulu bilangan ini apakah genap atau ganjil. Nah, karena di sini yang bilangan genap di belakangnya adalah genap, berarti ini bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita bagi 2 dulu ya. Nah, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ada 1 dibagi berikutnya 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Berarti 1 dikali 0 dulu, 2 dikali 0 dulu ya, hasilnya 0. Nah, baru di sini tinggal 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, berikutnya karena bilangan genap ya, maka kita bagi 2 lagi. Nah, satu dibagi 2 kan nggak bisa, berarti kita ambil 2 angka. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Terus 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini di sini belakangnya masih bilang genap, berarti bisa dibagi 2 lagi. 54 dibagi 2 adalah 27. Dengan cara begini, yaitu dari angka 5 ini, kita ambil angka 4. 4 dibagi 2 kan 2. Nah, sisanya 1 kan, 5 dikurangi 4 adalah 1. 1 diambil ke 4 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, berarti hasilnya 27. Nah, 27 di sini bilangan ganjil. Nah, 27 kita tahu ini adalah kalau dijumlahin 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, 9 itu bisa dibagi 3. Berarti bagilah 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, 9 itu adalah 3 kali 3. Nah, setelah ini baru kita hitung ya, ada berapa bilangan primanya. Yang 2-nya itu ada 1, 2, 3. Maka 2 dipangkat 3 dibagi 3 ya. Terus angka 3-nya berapa bilangan prima? 1, 2, 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini sebenarnya angka 3 ini kita bisa dihilangkan ya, karena ini sudah dibagi 3. Nah, 2 pangkat 3 dibagi 3 berarti 3 dibagi 3 kan 1, berarti hasilnya 2. Dikali 3, 3 dibagi 3 kan 1, berarti dikali 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 216 itu hasilnya sama dengan 6. Nah, berikutnya akar pangkat 3 dari 1726 ya. Tadi yang dengan cara tembak udah kita tahu 12 ya. Nah, kita apakah dengan cara pohon faktor hasil 12 juga? Kita lihat ya caranya. Itu 1728 dilihat dari bilangannya akhirnya 8 ya, berarti bilangan genap. Berarti ini bisa dibagi 2. Nah, kita cari 1 dibagi 2 kan nggak bisa, kita ambil 17. Nah, dari 17 itu 2 kali berapa yang hasilnya dekat ke 17 kan berarti 2 kali 8. Berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti ini 17 dikurangi 16 kan sisa 1. Nah, satunya dipetin kedua jadi 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sisa 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya sama dengan 864. Nah, karena 864 itu bilangan genap, bagi 2 lagi. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya 432. Ini juga masih bilangan genap. Masih kita bagi lagi dengan angka 2 ya. 2 dari ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 3 kita ambil angka 2-nya ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, 3 dikurangi 2 sama dengan 1 kan. 1 diambil kedua jadi 12. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 216 itu masih bilangan genap. Berarti 216 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dibagi 0 kan, 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Berarti 2 dikali 0 dulu ya hasilnya. 0. Yang 1 diambil ke 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, 108 masih genap ya, berarti bisa dibagi 2 lagi.
Nah, berarti ini kita ambil 10 dibagi 2 sama dengan 5, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 54 ada bilang genap lagi, berarti bisa dibagi 2. Dari angka 5 ini kita ambil angka 4 ya, yang bisa dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti ini 5 dikurang 4 sama dengan 1 kan, 1 ditambah di demi 3, 4 jadi 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, 27 dibagi 2 nggak bisa kan, karena 27 bilangan ganjil. Nah, ini 27 ini hasilnya kalau dijumlahkan 2 tambah 7 kan 9. 9 bisa dibagi 3, berarti kita bagi 3 ya. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, 9 itu dibagi 3 sama dengan 3. Nah, untuk pemfaktornya berarti ini kita hitung faktornya ya. 1, 2, angka faktor 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Dikali ada berapa tiganya? 1, 2, 3. Di 3 kali 3 dibagi 3. Ya. Nah, ini untuk menyingkat waktu, ini harusnya kan di pangkat 6 dulu ya. Nah, ini terus untuk apa namanya? Membagi ininya berarti ini angka 3 ini dihilangkan, berarti 2 pangkat 6 dibagi 3 ya. Jadi angka 3 ini tuh pindah ke sini ya. Nah, terus dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 juga sama ya. Ini nanti dihilangkan ya. Nah, berarti 2 pangkat 6 dibagi 3 kan 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1 kan, berarti dikali 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 kan 4, dikali 3 sama dengan 12. Benar kan seperti yang tadi? Hasilnya 12. Nah, berikutnya, contoh soal akar pangkat 3. Contoh 1, akar pangkat 3 dari 64 dikali dalam kurung 5 ditambah 3 dipangkatin 3 dikurangin 10 pangkat 3 sama dengan. Nah, ini kita cari ya, cara penyelesaiannya itu akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 ya. Dikali, nah 5 ditambah 3 dulu, ini karena di tanda kurung berarti jumlahkan dulu, baru dipangkatin 3. Nah, dikurangin 10 pangkat 3 kan 10 kali 10 kali 10, berarti artinya 1000 ya. Nah, sekarang sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 itu 512 dikurang 1000. Nah, sekarang baru 4 dikali 512 dulu, hasilnya 2048. Baru dikurangin 1000, hasilnya jadi 1048. Nah, berikutnya nomor 2, akar pangkat 3 dalam kurung ya, dalam kurung 6 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 729 kurung tutup dibagi akar pangkat 3 dari 125 dikurang 25. Itu cara hitungnya. Nah, ini dalam kurung dulu ya, 6 pangkat 3 itu kita jumlahkan, artinya 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216, ditambah akar pangkat 3 dari 729 kan 9. Nah, berarti baru dibagi, akar pangkat 3 dari 125 kan 5, dikurang 25. Nah, berikutnya, berarti 216 ditambah 9 sama dengan berapa? Yaitu 225. Karena ini tanda kurung ya, jadi dijumlahkan dulu, baru dibagi 5, dikurang 25. 225 dibagi 5 adalah 45, dikurangin 25, hasilnya sama dengan 20. Nah, berikutnya, sebuah kubus yang volumenya 3375 cm3, berapa panjang sisi kubus tersebut? Jawab ya. Kita tahu rumus volume kubus itu adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, kita tulis ya rumus kubusnya dulu, volume kubusnya. Nah, setelah itu letakkan angkanya sesuai dengan letaknya ya. Ya, volume kubus sama dengan 3370 di sini. 3375 cm3 sama dengan S dikali S sama dengan S pangkat 3. Nah, untuk mencari S pangkat 3 berarti 3375 yaitu dipangkatin 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 3375. Nah, angka pangkat 3 yang dihilangkan, S sama dengan, berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15 cm. Jadi, panjang sisi kubus tersebut adalah 15 cm. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kalau belum paham, diulang-ulang lagi videonya ya, biar makin paham.
Nah, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komennya ya apabila bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.